Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini kita membahas tentang perulangan atau looping ya. Oke, jadi perulangan itu atau biasa disebut looping ya dalam bahasa Inggris itu adalah instruksi kode program yang prosesnya dilakukan secara berulang-ulang dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh programmer atau yang sudah ditentukan oleh kita. Nah, ketika kita membuat perulangan, kita harus mengetahui 3 komponen. Yang pertama yaitu kondisi awal perulangan, lalu yang kedua kondisi pada saat perulangan, dan yang ketiga adalah kondisi yang harus dipenuhi atau kondisi yang harus terpenuhi agar perulangan itu dapat berhenti. Nah, langsung saja, ini contohnya for ya, kita menggunakan perulangan for. Nah, di dalam for ini ada dalam kurung yang pertama start, yaitu yang kondisi awal perulangan yang tadi, lalu ada condition, kondisi pada saat perulangan, dan ada increment atau kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan terhenti. Nah, ini penjelasannya ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri aja. Oke, nah di dalam bahasa C ini terdapat beberapa macam struktur kendali perulangan, antara lain for, do while, dan while. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak di Pascal ya teman-teman, jenis-jenisnya. Nah, mungkin ada beberapa code-nya saja yang agak berbeda. Nah, yang pertama kita ke for dulu. Nah, instruksi for ini digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan perintah dengan jumlah pengulangan yang telah diketahui. Nah, misalkan gini nih, kita punya integer tipe data integer yang namanya variabel i. Lalu di sini for-nya nih, for buka kurung i sama dengan 1. Nah, i sama dengan 1 ini adalah start tadi ya, atau kondisi awal perulangan. Jadi i-nya itu sama dengan 1 kondisinya. Lalu i kurang dari sama dengan 10. Nah, ini adalah kondisi ya, kondisi ini. Jadi di mana kondisi i itu tidak boleh melebihi angka 10. Lalu selanjutnya ada increment atau kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terhenti. Jadi incrementnya adalah i sama dengan i plus 1, atau kita juga bisa menuliskan i plus plus ya, i tanda tambah. Lalu di sini printf untuk mencetak value-nya i ya, memanggil i. Jadi ini yang ini nanti akan dipanggil oleh printf ini. Nah, lalu outputnya akan seperti ini nih. Dia akan muncul kayak gini, 1, 2, 3 sampai 10 dengan berurut ke bawah. Oke, lalu selanjutnya ada do while. Nah, do while ini instruksi yang digunakan untuk mengulang suatu statement selama kondisi yang ada pada while masih terpenuhi atau bernilai benar. Nah, ini adalah contohnya. Integer i ya. Kalau tadi kan variabel i-nya itu sama dengan 0. Kalau ini variabel ini sama dengan 1 atau dimulai dari angka 1 ya. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Pertama kita menuliskan do dulu, lalu kurung kurawal, lalu di sini printf ya, kita mencetak dulu outputnya ya, seperti ini. Kalau tadi di for kan kita membuat for-nya dulu atau membuat perulangannya dulu, baru membuat perintahnya atau outputnya. Kalau yang di do while itu kita akan membuat hasilnya atau outputnya dulu, baru kemudian kita membuat perulangannya. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini. Do atau melakukan, dia akan melakukan ini, mencetak i ini ya. Dia akan mencetak ini ketika ya, while itu ketika i-nya itu kurang dari 10. Nah, ini yang tadi ini adalah increment, i sama dengan i plus 1. Nah, incrementnya ada di sini. Lalu while-nya ini adalah kondisi di mana i-nya itu kurang dari sama dengan 10. Jadi dia akan mencetak ini, value of i do while, i ini
sampai 10 berurutan, karena kondisinya di sini selama kurang dari sama dengan 10 dia akan tetap mencetak terus. Nah, tetap mencetak terusnya ya di increment ini. I sama dengan I plus 1, artinya I ini akan bertambah 1 ya. Setiap perulangan akan bertambah 1 terus sampai kondisi ini terpenuhi. Nah, outputnya seperti ini ya, kurang lebih sama seperti yang tadi. Oke, selanjutnya while ya. Oke, while itu adalah instruksi yang digunakan untuk mengulang suatu statement selama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Nah, apabila kondisinya bernilai salah, maka statement atau perintah yang dideklarasikan dalam while tidak akan diulang. Nah, ini contohnya ya. Integer i sama dengan 1 ya, sama seperti di while. Nah, jadi kalau ini kita membuat perulangannya dulu seperti for. Jadi, ketika i kurang dari sama dengan 10, maka dia akan mencetak koma i. Nah, koma i ini apa? I sama dengan i plus plus. Nah, i-nya tadi kan 1 ya, yang ini. Jadi 1 sama dengan 1 plus 1. Jadi misalkan kita udah ini udah membaca 1, ini sama dengan 1, lalu dia akan balik lagi ke atas, i-nya sudah sama dengan 2, karena di sini i-nya yang tadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya sampai kondisi ini terpenuhi. Nah, outputnya sama seperti ini. Selanjutnya adalah nested loop. Nah, nested loop ini disebut sebagai perulangan bersarang ya. Nah, atau bisa juga disebut perulangan yang di dalamnya ada perulangan lagi. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini kan yang for pertama ini merupakan perulangan ya, dengan variabel i. Nah, lalu di bawahnya ini terdapat perulangan lagi yang mempunyai variabel m. Jadi di dalam for ini terdapat for yang ini. Itu yang dinamakan nested loop atau perulangan yang memiliki perulangan di dalamnya. Oke, ini outputnya ya. Langsung saja kita praktik. Nah, ini saya sudah langsung beginikan saja ya teman-teman, biar kita nggak terlalu lama juga. Oke, yang pertama ini saya beri file latihan looping 1, yaitu untuk latihan for ya, untuk latihan perulangan for. Oke, yang pertama di sini saya memiliki variabel i yang bertipe data integer ya, yang sudah saya kasih nilai sama dengan 0. Atau sebenarnya seperti ini juga bisa ya teman-teman, biar nggak usah terlalu panjang. Karena nilainya 0, maka kita kasih seperti ini aja, sama saja. Nah, lalu di bawahnya ini saya sudah langsung memberikan perulangan for. Oke, ini sebenarnya sama ya, kayak yang sudah dijelaskan waktu teman-teman semester 1. Mungkin hanya mengingat-ingat kembali ya. Nah, misalkan ini ya cara kita membacanya. I di sini sama dengan 1. I sama dengan 1. Oke, lalu ini yang dinamakan ini ya. I sama dengan 1 ini nilai I itu sama dengan 1. Lalu selanjutnya I itu ini yang dinamakan sebagai condition atau kondisi. Jadi I-nya itu dimulai dari angka 1 yang ini. Lalu I ini, kondisi I yang tadi sama dengan 1 ini tidak boleh melebihi jumlah lebih dari angka 10 ya. Selanjutnya increment atau biasa kita tulis seperti ini. I sama dengan I plus 1. Atau mungkin teman-teman juga bisa harusnya gini, I plus plus. Nah, itu sama aja ya teman-teman, sama seperti ini. Oke, lalu selanjutnya di bawahnya ada printf. Printf ini fungsinya untuk mencetak ya, tentu saja. Mencetak si ini value dan i. Oke, lalu di sini ada value, ada %d untuk mencetak angka bilangan integer, lalu
ada slash n atau untuk nanti perulangannya itu semakin ke bawah. Nah, di sini adalah i. Dia memanggil variabel i ini. Sedangkan variabel i ini kan 0 ya di sini. Lalu sudah diolah di for ini menjadi berapa ya teman-teman? Jadi begini. Yang pertama ini i-nya sama dengan 0 ya teman-teman. I-nya sama dengan 0. Maksud saya ini sama dengan 1 ya teman. Karena di sini i-nya sama dengan 1. I-nya masih sama dengan 1. Oke. Ini outputnya, jadi dia akan mencetak i ini. Kan sekarang i-nya 1 ya teman-teman. Ini i-nya kita mulai dari 1. I-nya kan 1. Nah, apakah 1 ini kurang dari sama dengan 10? Jika iya, maka dia akan melakukan printf ini, mencetak. Tentu saja iya ya teman-teman, karena angka 1 ini kurang dari 10 ya. Lalu i sama dengan i plus plus. Nah, ini untuk langkah selanjutnya. Jadi di sini yang pertama-tama kita adalah mencetak i. Mencetak i ini. Nah, di sini outputnya berarti i-nya sama dengan 1. Karena i yang pertama ini adalah 1 ya teman-teman. Jadi i ini sama dengan 1. Begitu ya. Oke, selanjutnya next yang kedua. Nah, ini outputnya yang pertama. Nah, yang kedua, ini kan program sudah membaca sampai sini. Nah, dia akan balik lagi ke for yang ini, ke atas lagi, karena kondisinya masih belum terpenuhi. Jadi i sekarang sama dengan 2 ya teman-teman. Kenapa bisa 2? Karena ini ada increment. Jadi yang tadinya i masih sama dengan 1 ini, sekarang i-nya kan sudah 2. Ya. Karena kenapa bisa 2? Karena ininya. Ini yang awal tadi. Jadi i-nya itu sudah sama dengan i-nya kan 1. Ini ya yang awal ini 1. Lalu di sini i plus 1. Rumusnya ya. Jadi sekarang i sama dengan berapa? 2. Betul sekali. Jadi i ini sudah menjadi 2. Begitu ya teman-teman. Jadi ini sudah menjadi 2. Nah, inilah i yang sudah menjadi 2. Begitu. Oke, lalu selanjutnya sama i kurang dari sama dengan 10. Ini untuk kondisinya ya. Apakah 2 ini kurang dari sama dengan 10? Tentu saja iya. Jika iya, dia akan melakukan prosesnya yang di bawah. Ini masih sama ya teman-teman. Ini kan 1 tadi. Sekarang ini sudah berubah menjadi 2. Oke, lalu dia akan mencetak. Dia akan mencetak ini ya. Dia akan mencetak ini lagi, namun i-nya ini yang tadinya 1, karena tadi sudah diinkrementkan ya, sehingga jumlah i-nya itu menjadi 2, maka hasil yang i di sini juga sama menjadi 2. Ya, menjadi ini. Ininya menjadi 2. Lalu dia akan meng-enter 2. Kenapa bisa meng-enter? Karena dia dikasih ini /n, sehingga dia bisa meng-enter. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman. Ini kan akan naik lagi ke sini, ke for ini. Nah, begitu seterusnya dia akan bertambah. Nah, berarti ini sekarang berapa teman-teman i-nya? I-nya sama dengan 3, betul. Nah, kenapa 3? Karena di sini increment yang tadi i sama dengan 2 plus 1. 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi i ini sudah menjadi sama dengan 3. Nah, i sama dengan 3, maka kita tuliskan di sini untuk proses selanjutnya. Oke. Ini juga sama. 3 kurang dari sama dengan 10. Ya, karena ininya tidak memenuhi. Karena ini masih boleh ya teman-teman. Jelas-jelas 3 masih kurang dari 10. Maka dia akan mencetak input printf lagi. Nah, ini sama dengan 3. Di sini berarti 3.
Nah, ini berlaku seterusnya ya teman-teman. Ini akan mencetak terus sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Kenapa sampai 10? Karena ini kondisinya adalah tidak boleh melebihi sama dengan dari 10. Jadi misalkan misalkan I-nya itu sudah sampai 9. Nah, maka maksud saya I-nya sudah sampai 10. Nah, lalu I10 ini tidak boleh lebih dari sama dengan 10. Nah, I ini apakah sama dengan jumlah ini? Dengan kondisi yang tadi ini? Yang ini 10? Tentu saja sama ya teman-teman. Sedangkan kita memberikan kondisi di sini, I ini 10 ini tidak boleh melebihi angka 10 ini. Jadi dia sebenarnya masih bisa mencetak karena ada sama dengannya. Namun jika kita input selanjutnya misalkan 11 dan seterusnya, itu sudah tidak bisa karena dia sudah memenuhi kondisi ini ya. Jadi ini 10, batasnya adalah 10, sehingga berlaku juga untuk outputnya. Dia akan mencetak seperti ini. Coba kita run. Nah, dia akan seperti ini, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 berurut ke bawah. Nah, ini ada value of I, artinya dia mencetak yang ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya latihan looping yang kedua, yaitu kita membahas tentang yang tadi. Yang kedua adalah do while ya teman-teman, yang ini. Oke, jadi yang pertama kurang lebih sama ya kayak yang awal tadi, hanya saja di sini variabel yang saya beri nilainya itu adalah 1. Tipe datanya sama. Nah, bedanya di sini dengan yang tadi, dengan for yang tadi, for biasa, do while ini dia akan sebenarnya kebalikannya saja ya teman-teman. Do artinya do itu dia artinya melakukan. Lalu di sini dia akan melakukan ini, cetak value of sama seperti tadi ya, koma I. I-nya berapa di sini? 1, berarti I sama dengan 1. Nah, di sini adalah increment-nya. Jadi I sama dengan I-nya yang ini 1 ya tadi. 1 plus 1. Sehingga nanti untuk step selanjutnya I yang tadinya sama dengan 1 akan naik menjadi 2 ya teman-teman. Nah, ini ada while di sini. While itu jika kita translate artinya adalah ketika ya. Jadi ketika I ini kurang dari sama dengan 10, nah maka dia akan mencetak yang ini. Sebenarnya sama saja seperti yang tadi. Jadi begini ya teman-teman, misalkan I-nya awalnya adalah sama dengan 1. Oke, selanjutnya dia akan melakukan ini, perintah. Jadi di sini outputnya dulu saya tuliskan di sini. Perintah akan printf ya. Printf value of I. Nah, I di sini sama dengan 1 ya teman-teman untuk yang awal. Maka saya tuliskan 1 di sini. Oke, lalu dia akan ke increment-nya nih. Increment-nya saya tulis sini saja ya. I sama dengan tadi I-nya sama dengan berapa? I-nya ini sama dengan 1 ya. Oke, I-nya saya ganti 1 plus 1. Begitu. Sama dengan 2. Jadi I yang tadinya 1 sudah menjadi 2. Ya, yang tadinya 1 karena diinkrementkan seperti ini dengan rumus ini, maka dia akan menjadi 2. Ya. Selama kondisi ini terpenuhi. Jadi sekarang I-nya kan sudah 2 ya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Jika iya, maka dia akan mencetak ini. Karena jawabannya iya, maka dia akan mencetak ini lagi. Jadi di sini kita dapat tuliskan outputnya 2. Begitu juga seterusnya teman-teman. Misalkan increment-nya sekarang I sama dengan, sekarang I-nya berapa? I-nya 2 ya teman-teman. Karena di sini I-nya 2, maka I plus 1 sama dengan berapa? Sama dengan 3.
Jadi I yang sekarang itu sudah sama dengan 3 jumlahnya. Nah, lalu ini kondisinya, apakah 3 terpenuhi? Tentu saja ya, karena 3 lebih kecil, maka dia akan mencetak kembali outputnya di sini adalah 3. Ya, ini karena ada /n maka dia juga dapat meng-enter ya. Begitu juga seterusnya teman-teman, dia akan letak 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10. Ya, sesuai dengan kondisi yang ini. Jika dia sudah sama dengan 10, ya, maka dia udah tidak bisa lagi. Karena 11, jelas-jelas nilai 11 itu lebih dari 10 ya. Jadi dia tidak bisa. Oke, kurang lebih sama ya teman-teman. Yang membedakan hanya ini, kalau dual itu dia akan mencetak ininya dulu atau outputnya dulu di atas, lalu diikuti dengan incrementnya, ya. Jadi pertambahan setiap eksekusinya ya, setiap eksekusi akan bertambah 1. Lalu yang terakhir adalah diikuti dengan kondisinya ya teman-teman, di sini condition. Jika yang tadi di for kan kondisinya ada di sini, sedangkan di di do while ini kondisinya ada di sini, di terakhir, di while ya, di ketika. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi outputnya adalah sama dengan, ya sama. Oh, sorry. Ininya sama dengan I. Ya, sama, kurang lebih sama seperti yang tadi. Next, kita ke yang latihan 3 atau yang disebut dengan while. Oke, while. Nah, while di sini adalah ya kurang lebih ketiga ini sama ya teman-teman. Yang membedakan hanyalah urutan dari penghitungannya saja. Nah, ini integer I ya sama dengan 1 nilainya. Sama seperti tadi. Nah, yang membedakan di sini adalah while. Jadi kondisinya dulu itu awal, diikuti dengan outputnya yang akan dihasilkan. Lalu incrementnya ditaruh di yang terakhir. Ya. Jadi misalkan kita while ya, I-nya sama dengan 1 dulu yang di atas. Awalnya I sama dengan 1. Lalu diikuti dengan while. Jadi ketika I kurang dari sama dengan 10 atau ketika I atau 1 ya teman-teman, I-nya sekarang 1 kurang dari sama dengan 10. Nah, ini kan kurang ya. Jika ia memenuhi berarti dia akan mencetak ini, print. Karena iya maka dia akan mencetak outputnya adalah I-nya sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, lalu berikutnya dia akan menghitung increment. Oke, increment sekarang di sini ya, I sama dengan I-nya sekarang sama dengan 1 ya teman-teman. Ini 1 lalu plus 1 sehingga sama dengan 2 ya. Jadi I yang sekarang sudah sama dengan 2. Karena I sudah sama dengan 2, di sininya I-nya 2. Nah, apakah 2 ini kurang dari sama dengan 10? Jika iya, maka dia akan mengeprint ini, mencetak ini. Tentu saja iya ya jawabannya. Jika iya, dia akan mencetak ini. Nah, begitu juga berlaku seterusnya teman-teman. Sampai si while ini kondisinya sama dengan 10 ya, atau sudah 11 gini. Ini kan jelas-jelas lebih besar dari angka 10 atau lebih besar dari kondisi yang sudah kita tentukan, maka dia tidak akan membaca programnya. Selesai. Gitu teman-teman ya. Jadi dia akan ini proses perulangan ini akan terus naik ke atas, dari atas ke bawah sampai kondisi atau condition ini sudah terpenuhi. Jadi kalau menurut saya itu yang sangat berpengaruh dalam perulangan adalah kondisi yang kita berikan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita salah ngasih kondisi misalkan 10, nah kita run, maka dia akan ngaco seperti ini. Banyak sekali yang dicetak. Nah, kondisi ini sangat mempengaruhi sekali
keberhasilan kita dalam membuat program perulangan, teman-teman. Tadi yang for, lalu ini yang do while ya, do while. Lalu yang ketiga adalah while. Jadi konsepnya sama ya, perhitungan sama, namun penempatannya saja yang berbeda. Dan penambahan ini sintaksnya saja yang berbeda ya teman-teman. Kita selanjutnya ke nested loop nih, yang tadi perulangan bersarang atau perulangan yang berada di dalam perulangan itu sendiri. Ini ya. Oke, ini yang agak sedikit rumit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini gampang kok teman-teman. Sama juga kayak yang di semester 1 kemarin kita sudah belajar ya, perulangan dalam perulangan. Nah, gini, aku punya variabel i, m, dan n. Ya, aku punya i, m, dan n variabel ya. Lalu selanjutnya di sini saya memiliki printf atau untuk mencetak masukan n ini ya. Selanjutnya, nah di sini yang membedakan adalah ada scanf. Artinya apa? Artinya jika dengan scanf kita dapat memasukkan inputan user ya, seperti yang sudah dibahas pada materi kedua ya, tentang input output. Nah, ini adalah operator input ya teman-teman. Scanf artinya dia akan mencetak apa yang dapat kita masukkan nanti di outputnya. Dia akan mencetak ini n ya. N adalah ini ya, yang sudah diinisialisasikan di awal. Oke, selanjutnya ini masih basic ya teman-teman, masih biasa lah. Selanjutnya di sini baru ini for-nya. For-nya kurang lebih sama seperti yang latihan 1 ya, untuk penempatannya. Oke, penempatannya jadi gini. I-nya sekarang sama dengan berapa teman-teman? Ini sama dengan 1 ya. Lalu selanjutnya I kondisinya tidak boleh melebihi dari n. I tidak boleh melebihi sama dengan n. Kondisi selanjutnya i plus plus. Nah, ini sama dengan i sama dengan i plus 1 ya teman-teman. Ini yang dinamakan increment. I plus plus atau sama dengan ini. Nah, itu terserah teman-teman mau menuliskan yang mana. Kalau yang ini, mending yang ini aja sih, lebih singkat ya. Jadi sama seperti ini. Nah, jadi di i plus plus ini adalah increment, di mana dia akan bertambah setiap perulangan nanti. Sama dengan i plus 1 ya. Saya tuliskan seperti ini aja agar lebih mudah dipahami. Oke, ini kondisi for yang pertama kita sudah buat seperti ini. Selanjutnya adalah ini. Nah, di dalam for ini dia akan pasti akan diikuti dengan ini atau kurung kurawal ya teman-teman. Jadi kurung kurawal ini fungsinya untuk mempagri atau mewadahi si perulangan yang ada di dalamnya ini ya. Begitu. Lalu selanjutnya adalah kita menginisialisasikan yang ini nih. Coba kita M ini sama dengan I ya. M sama dengan I. Nah, I-nya berapa teman-teman? I-nya sama dengan 1. Berarti M sama dengan 1. Jadi sekarang M sama dengan I ya. I atau sama dengan 1 ya teman-teman. Atau langsung saja saya tuliskan 1. Lalu selanjutnya M kurang dari sama dengan N. Nah, ini kondisinya yang kedua adalah di mana M ya, M ini tidak boleh melebihi dari N. N ini apa? N adalah inputan user ya. Nah, N adalah ini inputan user. Ini ya teman-teman nih, N. Nah, jadi M ini tidak boleh melebihi dari sama dengan N. Atau misalkan N-nya teman-teman kasih nilai N-nya 5 ya teman-teman. N-nya sama dengan 5.
Nah, yang atas juga tadi I-nya tidak boleh melebihi sama dengan N atau I tidak boleh melebihi dari 5. Begitu juga di sini ya, N-nya sama dengan 5 karena teman-teman menginputkan di keyboardnya yaitu angka 5. Oke, selanjutnya di sini ada M++ atau incrementnya ya. Sama seperti ini ya. Yang berbeda adalah variabelnya ya. Jika tadi menggunakan I, maka sekarang kita menggunakan M karena di perulangan yang kedua itu adalah yang digunakan adalah variabel M ya, meskipun ada satu variabel I di sini. Kita mulai dari 1 dulu ya, berarti I-nya. Maka dia akan mencetak bintang ya, printf bintang. Oke, langsung saja outputnya. Ini jelas-jelas mencetak 1 bintang ya teman-teman. Karena ini operasi yang pertama, ini sudah kita kerjakan, maka outputnya adalah bintang 1. Nah, yang pertanyaan, apakah dia akan kembali lagi ke atas yang for atas ini, ataukah dia kembali di for yang ini? Ya, jawabannya adalah dia akan muter naik kembali ke for yang M ini, teman-teman. Kenapa tidak ke atas? Jadi begini, teman-teman. Oke, ini yang pertama ya, teman-teman. Ini yang langkah awal. Oke, selanjutnya di sini I-nya itu masih tetap ya, teman-teman. Oh, saya tuliskan di sini saja deh. Karena ini masih di dalam perulangan yang ini, yang I, maka saya tuliskan di sini. M sama dengan berapa sekarang, teman-teman? Ya, 2. Karena di increment yang di sini, teman-teman sudah menuliskan bahwa M-nya sama dengan 1 ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Sama seperti tadi. Jadi M yang di sini sekarang sudah menjadi 2, teman-teman. M-nya sudah menjadi 2. Lalu kondisinya juga M-nya sekarang berarti sudah 2 ya, teman-teman. M-nya 2. Tidak boleh kurang dari sama dengan 5. Ini 1 ya tadi ya. Jadi 2 ini tidak kurang dari sama dengan 5. Lalu selanjutnya incrementnya sekarang berapa? M-nya sama dengan 2 plus 1. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua maksud saya. Lalu yang kedua, dia apakah ini memenuhi syarat? Jika iya, maka dia akan mencetak ini. Ya, mencetak bintang lagi. Oke, dia akan mencetak bintang. Nah, kenapa dia tidak mencetak bintangnya di bawahnya seperti ini? Ya, karena ini di sini tidak ada /n seperti ini. Jadi dia akan ke samping terus, teman-teman, berbeda dengan yang tadi sebelumnya. Nah, ini belum kita baca ya, teman-teman. Jadi kita masih bacanya dari sini sampai sini dulu. Ini belum dibaca oleh compilernya. Oke. Ini output yang kedua. Lalu yang ketiga, kita masih mainin di sini nih, teman-teman. M-nya sama dengan berapa sekarang? Ya, M-nya sekarang sama dengan 3. Jadi 3 kurang dari sama dengan 5. M sama dengan 3 plus 1. Nih, apakah 3 ini kurang dari sama dengan 5? Jika ya, maka dia akan mencetak ini. Maksud saya jika ya, dia akan mencetak printf ini. Printf, dia akan cetak bintang lagi. Oke. Sekarang selanjutnya aku copy saja ya, teman-teman. M-nya sekarang sudah menjadi berapa ini? 3 tambah 4 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Begitu juga ini, I-nya sudah sama dengan 4. Lalu M-nya sekarang sama dengan 4. Nah, apakah 4 ini kurang dari sama dengan 5? Tentu saja ya. Jika ya, dia akan mencetak ini printf lagi. Semakin banyak ke kanan ya, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya adalah, nah, karena increment tadi sekarang berapa? 4 tambah 1 berapa? Sama dengan 5. Jadi sekarang adalah
5 tidak boleh lebih dari 5. 5. Begini nih. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Iya. Karena adalah 5 sama dengan nilai ini ya. Nilai kondisinya 5. Jika ya, dia akan mencetak printf. Begitu juga di sini dia akan mencetak 1 printf. Nah, ini kan udah sampai 5 nih. Berarti dia habis ya. Jika perulangan yang ini sudah habis, maka dia akan naik kembali ke yang ini. Maka dia akan otomatis naik kembali ke perulangan atau for yang awal tadi. Nah, yang ini dia hanya menambahkan ini variabel i-nya. Ya. Jadi jika tadi ini yang awal ya teman-teman. Ini yang awal. Kondisi yang awal sekarang adalah yang kedua. Yang kedua sekarang i-nya sudah sama dengan berapa? Karena ini 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, betul sekali. Jadi i sekarang sama dengan 2 ya teman-teman. Lalu i tidak boleh melebihi sama dengan 5. Dan i sama dengan 1 plus 1 atau increment ya. Oke, sekarang karena ini sebenarnya i ya. Karena i yang di sini sama dengan 2, maka di sini i yang harus dituliskan adalah tentu saja 2. Oke. Lalu selanjutnya dia akan membaca ini lagi nih teman-teman. For yang bawahnya lagi atau for yang memiliki variabel m. Jadi yang ini dia akan mencetak lagi nih. Dia akan mulai dari angka 1 lagi. Kenapa dari angka maksud saya angka 2 teman-teman. Kenapa dari angka 2? Karena di i yang di sini sudah sama dengan 2 ya. Maka dia juga di sini akan mengikuti dimulai dengan angka 2 teman-teman. Jadi sekarang m-nya sama dengan berapa? Dimulai dari angka 2 ya teman-teman. M tidak boleh lebih sama dengan 5. Dan di sini m sama dengan 2 plus 1. Oke, ini kondisi awal. Begini saja agar tidak bingung ya. Jadi ini adalah perulangan yang pertama dan perulangan yang kedua ya. Begitu juga ini, yang ini sudah menjadi sama dengan 2. Ini sudah sama dengan 2, lalu di sini m-nya ya, m-nya kita mulai dari 0. M-nya sekarang 2. Tentu saja kurang dari sama dengan 5. Lalu di sini m-nya sama dengan 2 plus 1. Kenapa bisa 2 plus 1? Karena m-nya di sini adalah 2. Maksud saya ini iya. Ini kan awalnya ini. Nah, sedangkan i yang di sini itu sudah sama dengan 2. Jadi i yang di sini juga berganti menjadi 2. Sehingga plus 1 ini adalah rumus bawaan ya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini dia akan mencetak bawahnya ya. Mencetak bintang bawahnya. Nah, kenapa bisa mencetak bintang bawahnya? Karena proses yang tadi sudah selesai teman-teman. Sudah sampai 5 ya yang ini nih. Ini sudah sampai 5. Nah, maka dia akan kembali ke awal ya. Dan membuka ini. Membaca ini. Maksud saya dia akan membaca ini terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi setelah proses ini selesai, dia akan membaca ini dulu atau meng-enter dulu. Baru kemudian dia ke atas yang ini. Ke for yang ini untuk melakukan perhitungan lagi. Nah, for yang atas ini ya, ini yang sudah kita inisialisasikan ya. Jadi sekarang adalah ini sama dengan 2. Oke. Ini sudah tertulis di outputnya. Oke, sekarang nextnya m sama dengan 3 ya berarti. 3 tidak boleh kurang dari sama dengan 5. M sama dengan 3 plus 1 ya. Kenapa bisa 3? Karena di sini ya, M yang sebelumnya adalah 2. Karena sudah menikah, maka 2 M2 tadi ditambah sama dengan 1. Jadi seandainya ada teman-teman yang ingin M-nya di sini
hasilnya adalah 3+1 ya teman-teman, karena bertambah 1. Nah, dia di sini akan mencetak ini, mencetak lagi, bintang lagi. Terus karena ininya sama dengan 4, maka dia juga, ini 3 ya teman-teman, maka dia akan juga seterusnya teman-teman sampai kondisinya juga terpenuhi semua. Ini kita rubah menjadi berapa? 4. Ini 4. Dan ini 4. Ya. Maka dia akan cetak bintang lagi. Selanjutnya adalah 5. Gini. Karena increment ya. Tadi 4 tambah 1 sekarang sama dengan M sama dengan 5. Ini 5. Dan di sini 5. Nah, M sama dengan 5. M kurang dari sama dengan 5 dan di sini adalah increment. Nah, ini untuk kondisinya apakah sudah terpenuhi? Jelas sudah ya teman-teman, karena jumlah 5 yang di sini adalah tidak boleh melebihi dari angka 5 yang sudah kita berikan pada kondisi yang tadi. Sehingga dia akan maksimal sampai sini seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, dia akan meng-enter nih, membaca enter ini. Berarti dia sudah, tadi sebelumnya cetak dulu ya 1. Nah, dia akan meng-enter seperti ini, set. Maka kita masuk ke yang ketiga. Atau ini ya, I-nya sekarang sama dengan berapa nih? Karena tadi di sini incrementnya I sama dengan 2+1, maka sekarang I-nya sudah sama dengan, ya betul, 3. I sama dengan 3, lalu I-nya kurang dari sama dengan 5 juga, tetap kondisinya sama ya. Lalu sini untuk incrementnya I sama dengan, kalau sekarang I sudah sama dengan 3, berarti kita langsung tulis saja 3+1. Oke, ini yang ketiga ya teman-teman. Oke, sebenarnya ini sangat lama ya teman-teman untuk menghitung nested loop ini, tapi ya tidak apa-apa, hitung-hitung kita mempelajari kembali ya. Oke, lalu selanjutnya dia akan sama juga mencetak ini ya. Namun karena I-nya sudah sama dengan 3, maka yang akan dia cetak adalah I-nya sama dengan 3 ya. Saya langsung saja seperti ini ya teman-teman, biar cepat juga. Nah, sekarang M-nya dimulai dari angka 3 nih, karena tadi sudah angka 2 ya. Sekarang ini sama dengan 3, maka di sini juga perulangan yang ini pun dia akan menyesuaikan, yaitu sekarang 3 ya teman-teman nih, I-nya ada 3. Dan ini juga sama kurang lebih. Yang pertama ini dulu ya, apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Jika ya, maka dia akan mencetak output. Tentu saja iya, dia akan cetak output seperti ini. Lalu yang selanjutnya 3 tambah 4, 4. 3 tambah 1, 4 ya maksudnya teman-teman. Oke, sekarang M-nya sudah menjadi sama dengan 4. Lalu di sini kondisinya si I-nya ini tidak boleh melebihi angka 5. Karena 4 lebih kecil, maka dia masuk ya. Lolos, lalu di sini incrementnya menjadi 4. Karena M yang di sini kita sudah ganti menjadi 4 ya, atau sudah terganti secara otomatis menjadi 4. Oke. Selanjutnya dia akan cetak juga bintang ya, karena misalkan sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya balik lagi ke ini, ke atas lagi ya, tapi ke yang M ya. M-nya berarti sekarang sama dengan berapa nih M-nya? Sama dengan, tidak bisa ya teman-teman, karena ini sudah ya. Kurang 1 lagi ya. Oke, karena ini sudah 3 ya, ini 3. Karena ini jumlah maksimalnya 5, maka dia tidak bisa mencetak lagi. Begitu juga seterusnya teman-teman. Keempat misalkan ini sekarang sama dengan 4, lalu I sama kurang lebih sama dengan 5, dan I sama dengan 4+1 begini. Karena ini sudah naik ya. Ini ya 3 tambah 1 sama dengan 4 ini. Oke,
Lalu selanjutnya dia juga kurang lebih seperti yang ini atau yang ini. Karena dia I-nya mulai dari 4, maka dia akan pertama cetak ini dulu nih. Melakukan rumus ini ya, sehingga dia akan, ini sudah mengenter ya posisinya, akan cetak bintang gini gitu ya. Begitu juga demikian. Kemudian untuk selanjutnya adalah M sama dengan 5 ya, atau sudah mencapai batas, maka dia akan ketik bintang juga. Oke, apakah di sini sudah selesai? Belum ya teman-teman. Karena ini masih 4, maka mesin akan terus menjalankan hingga kondisinya kurang dari sama dengan 5. Ya. Kelima ya. Sekarang I-nya sama dengan 5 ya teman-teman. I-nya sama dengan 5, lalu I-nya kurang dari sama dengan 5 juga. Ya, lalu ada increment juga seperti ini. Sekarang ini karena sudah sampai 5 ya, maka begini. Oke. Lalu ini kan sudah memenuhi ya, ini kan ini sama dengan 5 nih. Kita ke perulangan yang bawahnya. Sekarang M-nya sama dengan 5 ya. Lalu 5 kurang dari sama dengan 5. M sama dengan berapa nih incrementnya teman-teman? Sama ya, seperti ini ya incrementnya, 5 plus 1 ya teman-teman. Karena ini sudah mencapai batas atau limit ya, maka dia tidak akan melakukan perulangannya. Ini yang terakhir ya, ini untuk mencetak bintang yang terakhir. Nah begini, ini adalah outputnya ya. Karena ini sudah terakhir, maka dia tidak akan mengeksekusi ke atas kembali. Jadi sudah, ini adalah pol atau maksimum yang dapat dijalankannya oleh mesin. Apakah sama? Oke, masukkan input N-nya misalkan 5. Nah, sama kurang lebih. Kalau misalkan usernya ingin memasukkan 10, ya maka segitiganya juga akan berukuran 10. Jadi itu ya teman-teman, kira-kira yang dapat saya jelaskan. Teman-teman bisa langsung praktikkan ya. Ini shortcode-nya sudah sama seperti yang ini ya. Jadi teman-teman tinggal ketik saja, nanti teman-teman pelajari lagi. Ya sebenarnya untuk perulangan ini ada banyak jenisnya ya teman-teman. Maksudnya jenis-jenis ini, jenis-jenis outputnya ada yang bikin segitiga, belah ketupat, ada segitiga yang bolak-balik, atau segitiga yang tengahnya bolong. Nah itu nanti teman-teman yang explore sendiri saja di internet ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Oke, sampai jumpa kembali.